Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sedang rame ini kasus tentang Twitternya Abu Janda yang dianggap rasis dan sudah dilaporkan oleh DPP KNPI. Anda bisa cek itu di YouTube atau bahkan sudah rame di televisi ya, di media massa. Kita perlu ingat bahwa Abu Janda ini punya hubungan yang dekat dengan warga NU atau bahkan dengan organisasi NU. Diakui atau tidak itu fakta ya. Bahkan pernah Abu Janda ini memberikan materi pelatihan ketika ada pengkaderan Ansor. Anda bisa cari itu, banyak sekali, di mana-mana ada itu. Kemudian kenapa warga NU, entah dari tokohnya atau santrinya atau siapa, nggak ada yang menanggapi Twitter Abu Janda itu yang dianggap rasis itu? Sekarang mari saya jelaskan dulu. Twitternya Abu Janda itu adalah ditujukan kepada Pak Pigai. Sudah selesai belum evolusi kau? Gitu. Ini dianggap sebagai pelecehan rasis. Dianggap diasumsikan bahwa Abu Janda ini menuduh Pak Pigai ini evolusinya belum selesai. Itu menjadi basis kenapa dilaporkan. Lalu saya jawab, kenapa orang NU nggak menanggapi ini? Simpel saja. Dalam pemahaman orang NU, manusia itu berasal dari manusia, dari Nabi Adam, bukan berasal dari kera. Sehingga teori evolusi itu ditolak. Dengan demikian, ketika orang ngomong evolusi, maka tidak diartikan fisik. Tetapi diartikan secara bahasa, evolusi itu adalah perubahan yang lambat, bukan fisik. Berarti artinya itu lain. Bisa perkembangan pola pikir, perkembangan pengetahuan. Atau mungkin bisa jadi tentang wawasan politik. Jadi sama sekali tidak diartikan menganggap bahwa evolusi itu fisik. Maka dengan begitu hilang, tuduhan rasis hilang. Kenapa? Karena kita tidak pernah menganggap manusia itu berasal dari kera. Siapapun. Seluruh manusia dari Nabi Adam. Dari asal yang sama. Yang kedua, dalam Islam itu ada kaidah populer. Qasdul lafzi ala maksudil lafid. Orang ngomong itu tergantung dia maksudnya, bukan tergantung yang nyimak. Jadi ketika ada bahasa yang umum seperti nasi, nggak jelas nasi apa, nasi goreng, nasi padang atau apa, maka yang berhak menentukan nasi apa yang dimaksud itu yang ngomong, jangan yang nyimak. Jadi bahasa umum itu pasti mengandung kemungkinan-kemungkinan. Sehingga untuk memilih kemungkinan mana yang dimaksud, kalau dalam bahasa fikihnya itu ihtimal ya. Untuk memilih poin mana yang dimaksud itu, ya yang ngomong yang menentukan. Bukan yang nyimak. Jadi tidak bisa kamu menuduh kamu melakukan rasisme. Kamu menuduh Pak Pigai ini evolusinya belum selesai. Berarti dia proses transformasinya dari kera menjadi manusia belum selesai. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang dikatakan Abu Janda itu hanya evolusi. Bahasa yang umum. Tidak bisa kita paksakan diartikan secara khusus, yaitu evolusi dalam teori Darwin. Tidak bisa itu, ditolak itu. Benar kata Denny Siregar itu lemah secara hukum. Kenapa? Karena multitafsir. Terus ini yang diserang atau yang disebut di situ kan Pak Pigai. Kenapa bawa-bawa warga Papua? Pak Pigai ini kan satu orang. Kalau dalam bahasa usul fikih atau dalam bahasa fikih ini kan kata khusus, kata khos. Kenapa dibawa ke umum semua orang Papua? Itu menjadi nggak nyambung lagi. Misalnya ada orang ngomong saya menikah dengan Susi orang Surabaya maksudnya. Terus apakah berarti saya menikah dengan semua orang Surabaya? Kan enggak juga. Enggak bisa diterima itu. Bagaimana mungkin kita ngomong cuma saya nikah dengan Susi orang Surabaya, istri saya. Apakah semua orang Surabaya menjadi istri? Enggak. Bisa berabe kalau begitu ya. Jadi kalimat yang narasinya tertulis atau terucap secara khusus tidak bisa kita anggap itu maknanya umum. Kalimat yang narasinya tertulis secara umum bisa kita artikan umum, tetapi bisa juga bermakna khusus tergantung yang ngomong. Inilah pentingnya kita memahami narasi orang itu butuh pendekatan atau tools atau perangkat keilmuan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.